Oke, kita langsung menuju ke Bang Daniel. Bang Daniel, kok tadi saya mengutip pernyataan Bang Daniel, ya wajar lah kalau partai politik ini berlomba ya. Istilahnya berlomba lah kalau tidak mau disebut sebagai perebutan kursi pos menteri ya. Nah, tapi artinya ketika Bang Daniel menyampaikan bahwa ini sedang berlomba, artinya ini nama-nama yang akan menduduki pos-pos menteri ini belum 100% lock gitu belum ya Bang ya? Masih ada diskusi di internal berarti ya? Mbak Prita, siapapun bebas mengajukan nama calon menteri kan, apalagi partai politik koalisi Indonesia Maju tentu semuanya bisa dan berhak untuk mengajukan calon-calon menteri terbaik yang ingin mereka dorong. Tapi di akhir tetap adalah itu keputusan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo selalu menyatakan bahwasannya beliau akan fokus terkait dengan beberapa kriteria yang tadi saya sebutkan, integritas, kompetensi. Iya. Nah, kenapa begitu? Karena seperti sering disampaikan Pak Prabowo tentu membutuhkan putra-putri terbaik yang membantu beliau di kabinet. Jadi kalau kemudian disebut yang ingin didorong Pak Prabowo itu adalah kabinet yang seperti juga diharapkan publik adalah zakon kabinet atau kabinet kerja profesional. Nah, itulah yang ingin dibentuk oleh Pak Prabowo, terlepas dari manapun perwakilannya. Artinya orang-orang yang disodorkan oleh partai politik itu harus dipastikan mereka yang profesional, yang kompeten. Orang-orang yang disodorkan di luar partai politik pun harus sama. Artinya pertimbangan Pak Prabowo itu. Ya, Dan ini yang sampai sekarang itu banyak nama pasti. Jadi dari partai politik, dari luar partai politik, dari berbagai kelompok masyarakat, semuanya pasti banyak yang mengajukan nama. Artinya Pak Prabowo belum memutuskan atau belum menentukan ya siapa-siapa akan menduduki pos-pos menteri, khususnya pos-pos menteri strategis. Semuanya masih sebatas menyodorkan begitu ya Bang Daniel ya? Ya, beberapa kesempatan yang lalu Pak Prabowo sehari ini masih dalam proses menderifikasikan atau menurunkan visi, misi, dan program beliau dalam bentuk institusi mana yang akan melaksanakan dan mengerjakan. Jadi masih dalam upaya, istilah saya itu menginstitusionalisasikan semua program yang ada. Belum sampai pada pembahasan siapa orangnya. Jadi nanti sudah selesai institusinya, kementeriannya, menteri ini, menteri A, B, C, barulah kemudian kita bicara atau Pak Prabowo bicara tentang orangnya dan kriterianya dan orangnya. Belum diputuskan oleh Pak Prabowo Subianto sebagai pemilik hak prerogatif seutuhnya. Kita menuju ke Mas Hanta. Mas Hanta, mungkin bisa dijelaskan begini Mas Hanta, kalau nanti ini kan memang belum diputuskan oleh Pak Prabowo Subianto, tapi nanti kabinet yang akan disusun oleh Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, ini apakah akan meniru komposisi kabinet ketika Pak Jokowi di periode pertamanya? Itu kan di periode pertama Pak Joko Widodo ini kan komposisi untuk kabinet dari kalangan profesional lebih banyak dibandingkan dengan partai politik. Apakah akan meniru seperti itu atau ada perubahan, Mas Hanta? Ya, itu yang menjadi pertimbangan penting menurut saya, Vita. Kita tahu memang Pak Prabowo punya hak prerogatif, tapi realitasnya kan siapapun presidennya, karena kita sistem presidensil yang berkombinasi dengan sistem multipartai, kadang dia bercorak parlementer, yang sebenarnya komposisi kabinet tidak merepresentasikan kekuatan parlemen. Tapi realitas itu kan kita bicara normatif, realitasnya yang terjadi justru sangat representatif kekuatan di parlemen itu terjadi pada era Pak Jokowi maupun era Pak SBY. Nah, komposisi itu terlihat menteri presiden itu tidak mau dikesankan kalau komposisi kabinetnya lebih banyak partai politik ketimbang yang non partai politik seperti Vita tanyakan tadi. Pak Jokowi itu sempat 16 menteri yang dari partai politik. Nah, kemudian ada reshuffle menjadi 18. Jadi tidak lebih dari 50%, meskipun setelah reshuffle sempat naik ya hampir 60%. Nah, dugaan saya
ini juga ingin dipertahankan oleh Pak Prabowo untuk mengesankan bahwa ini bukan sekedar kabinet partai politik campur sari berbagai macam kekuatan partai politik, tapi mau mengesankan sebagai zakon kabinet, meskipun itu hal yang mustahil diterapkan dalam sistem multipartai kita yang ekstrim seperti ini. Pastilah mengakomodir kekuatan partai. Nah, karena itu yang dilakukan bisa jadi yang sekarang dilakukan upaya merevisi Undang-Undang Kementerian Negara, yang itu mungkin 39 sampai 40 menteri. Nah, kalau menterinya semakin banyak nomenklaturnya, maka bisa jadi meskipun jatah menteri kepada partai banyak, tapi kalau kemudian komposisi menterinya melebar, itu kan bisa mengurangi persentase dari partai politik. Itu jalan tengah mungkin yang akan ditempuh. Saya tidak tahu perkembangan terakhir seperti apa, akan berhasil atau tidak. Tapi pastilah soal tarik-menarik yang kita bahas ini tadi, yang kita sebutkan SDM, antara PAN katanya ada nama Edi Suparno, Maman dari Golkar, kemudian Pak Jokowi mendorong Bahlil, kebelakangan Rosan ketua TKN, belum lagi Menteri BUMN antara Rosan dan Erick Thohir, Menteri Perindustrian PAN dan Golkar. Banyak kan dinamika-dinamika semacam ini, lingkungan hidup juga. Belum lagi orang-orang Pak Jokowi, Pak Pratikno masih menjadi kandidat kuat Mensesnek, kabarnya juga dari Pak Jokowi, Pak Tito Mendagri, Pak Erick Thohir, orang Pak Jokowi dan seterusnya. Nah, ini tidak mudah. Tidak mudah, alias cukup rumit bagi Pak Prabowo jika ingin memuaskan semuanya. Tidak mungkin. Jadi sehingga pegangannya kita sedikit, Pak Prabowo berpegang pada konstitusi. Bagaimana tadi saya melanjutkan Bung Daniel, yang penting Pak Prabowo memiliki kualifikasi. 1, kapabilitas, 2, integritas, 3, loyalitas. Jadi orang-orang yang kompeten, orang-orang yang berintegritas dan memiliki loyalitas tegak lurus visi-misi presiden. Karena itu kebutuhan teknokratiknya harus kuat racikannya ketimbang perimbangan politik dan juga memuaskan keinginan publik. Oke, Mas Hanta, mohon maaf saya potong sebentar. Artinya, Mas Hanta, kalau kita bicara soal konteks komposisi atau pembagian kue kekuasaan di pos-pos menteri strategis ini, apakah mayoritas akan diisi oleh kalangan profesional atau justru partai politik untuk mengakomodir kebutuhan dari partai politik pendukung Prabowo Gibran? Singkat sebelum kita ke Bang Daniel. Per hari ini pastilah partai politik menginginkan itu yang diincar oleh partai politik. Nah, Pak Prabowo tidak mudah untuk memenuhi semua keinginannya. Sehingga jalan tengahnya, saya menyuarakan dari sisi kepentingan publik, Pak Prabowo bisa melakukan going public namanya, mengadu kepada publik, mendapatkan dukungan publik, sehingga itu tidak harus diserahkan pada partai politik, tapi justru diberikan kepada profesional murni, justru orangnya presiden yang akan menjalankan tugas-tugas strategis yang tadi Kementerian strategis secara politik, secara logistik maupun secara elektoral. Itu menjadi salah satu jalan tengah. Atau tadi itu wilayah strategisnya dibagi secara tanda petik merata perimbangan kepada partai politik. Lagi-lagi ini soal leadership ya, ujian leadership dan kepada presiden. Berarti 50-50 ya, profesional dan juga kalangan partai politik ya. Pak Prabowo. Ya. Berarti 50-50 ya, kalangan profesional dan juga partai politik. Singkat Mas Hanta, sebelum kita ke Bang Daniel. Ya, saya berharap maksimal 50-50, tapi sebaiknya tidak lebih dari 50% yang betul-betul partai politik, yang dari partai politik. Ada 3 sebenarnya, 1 kelompok murni, 1 partai politik, yang kedua murni non-partai politik, yang ketiga adalah profesional yang dititipkan oleh partai politik atau terafiliasi ke partai politik. Nah, jalan ketiga ini sebenarnya menjadi celah bagi partai politik dan presiden terpilih untuk mengambil orang-orang partai politik meskipun dia bukan politisi. Tapi apapun kita menghendaki supaya persepsi publik positif bagi Pak Prabowo yang benar-benar tadi disampaikan Bung Daniel dikesankan zakon kabinet, maka profesional murni itu harus lebih kuat, lebih banyak ketimbang profesional partai. Saya mengistilahkannya profesional partai, jangan dianggap partai tidak profesional gitu. Oke, kita ke Bang Daniel. Bang Daniel, apakah nanti komposisi kabinet Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini akan meniru Pak Jokowi di periode pertamanya, kalangan profesional jauh lebih banyak dibandingkan dengan partai politik, atau justru 50-50? 50% partai politik, 50% kalangan profesional? Mbak Vita, Pak Prabowo selama ini selalu bicara terkait dengan penyusunan kabinet itu fokus pada tadi kriteria integritas, kemudian kompetensi. Nah, tentu di atas itu ada namanya loyalitas. Nah, 3 kriteria ini penting sekali. Nah, terlepas mereka dari partai politik atau non partai politik, asal tiga kriteria tadi terpenuhi, terutama dalam konteks misalnya ya, kalau yang disebut tadi mendikotomikan antara profesional atau partai politik. Yang dari partai politik pun itu harus profesional. Jadi tidak ada alasan ketika menyerahkan nama
kepada Pak Prabowo misalnya, itu tidak sesuai dengan kompetensinya. Jadi harus dipastikan orang-orang yang disodorkan itu punya kompetensi khusus, dan itu yang jadi pertimbangan Pak Prabowo. Bahkan kan Pak Prabowo sebutkan kalau kemudian nama yang disodorkan itu tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh Pak Prabowo, maka partai politik itu bisa mencari orang lain yang di-endorse oleh partai politik. Jadi 3 kriteria ini itu menjadi syarat mutlak bagi Pak Prabowo, terlepas mereka dari partai politik maupun non partai politik. Oke, baik, nanti kita tunggu ya bagaimana penyusunan komposisi kabinet Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Daniel dan juga Mas Hanta atas waktunya sudah bergabung sama kami. Sehat selalu. Sama-sama Mbak Vita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.